Terima kasih MC kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu hadirin para undangan, terutama kedua mempelai dan orang tua yang saat ini dalam suasana bahagia karena kedua anak ini sudah dinikahkan, sudah melaksanakan sunnah Rasulullah, an-nikah sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Anak nikah itu kebanggaan yang selalu menjadi dambaan setiap orang tua, dan hari ini dambaan itu terwujud. Jadi kedua anak kita duduk bersanding di hadapan, kata orang ini raja dan ratu sehari, didampingi oleh kedua orang tua, dan mereka berdua ada di tengah pengganti posisi sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu hadirin keluarga serta para undangan walimatul ursh yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini 2-3 hari kemarin sudah dipersiapkan acara hari ini, dan alhamdulillah bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, tentu biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan selawat semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kita semua. Dari berapa hari ini saya mengikuti beberapa kegiatan, dan ternyata yang terbanyak menghadiri acara itu keluarga ibu-ibu. Jadi bukan keluarganya Nanda mempelai wanita, tapi ibu-ibu yang terbanyak. Mohon maaf ya, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang jumlah wanita sudah sangat banyak di kota ini, melebihi jumlah laki-laki. Yang kedua, yang suka menghadiri acara-acara walimatul ursh atau acara-acara keagamaan itu kaum wanita. Jadi ini antisipasi terhadap wanti-wanti Rasulullah bahwa lewat saja keseng sebatas kau makan tertunda, jadi baik lewat saja. Kan kita kasih tahu di MC tadi, jangan suruh anak-anak bawa makanan. Kalau dia tidak hati-hati lalu dia tumpah ke cari lagi dari mana. Jadi sudah ganti ini ibu yang bawa makanan lewat. Kita berdiri bicara itu tidak apa-apa ya, oke. Yang penting ada jalan keluar. Nah, ibu-ibu ini jauh-jauh hari Nabi waktu Isra Mi'raj sudah dikasih tahu bahwa nanti di kemudian hari itu banyak wanita yang masuk neraka. Jadi neraka itu isinya banyak perempuan. Tapi kenyataan hari ini beda ini. Ini orang mengantisipasi bahwa yang suka ikut acara baik-baik seperti ini yang terbanyak itu perempuan. Insya Allah dengan kehadiran ibu-ibu hari ini kita sama-sama masuk surga, ya. Amin. Senang toh? Dari Kiom ada kan? Yang betul angkat tangan. Masalahnya begini, saya ini kan penduduk Kiom, tapi datang jaga enggo di Batik. Saya lama baru 32 tahun beta di Batik, setelah beta kawin, saya balik-balik lagi di Kiom, beta tinggal di Batik. Jadi penduduk Batik ini boleh tanya sama Pak Jum, ya Pak Ongen,
Betul sudah lama di sini. Sampai-sampai Susan tahu lagi kata Kiom itu ada di mana, tapi syukur mau datang hari ini jadi. Ya. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. 3 hal ini dia panjang. Ya. Yang pertama menyangkut antua bahwa kasidah tadi. Ya, jadi kasidah itu biasa dalam bilang ya lil, ya lil, ya lil, itu sama. Mengucapkan lil atau lil itu sama. Nah, dulu pada masa Nabi itu belum ada hiburan yang lain. Jadi pada waktu orang kawin pada masa Nabi itu ada orang datang mengingatkan kita tentang beberapa hal penting. Dan Abu tadi melantunkan 3 syair. Yang pertama syair tentang laisal yatimu qadamata waliduhu. Yang dimaksud yatim kebetulan anak ini dia punya bapak Latif sudah meninggal. Itu bukan meninggalnya orang tua sen. Sesungguhnya yang dimaksud yatim adalah qadamata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Yang dimaksud yatim adalah orang yang kurang ilmu dan adab, sopan santun, tidak ada akhlak. Jadi biar kau orang tua ada, tapi kalau kau tidak punya akhlak, tidak punya ilmu, tidak punya adab, yatim. Orang Arab bilang yatim, kalil adab. Ya, itu orang yatim menurut syair tadi. Dan yang berikut, misalnya dia bilang laisal ghaniyyu, itu yang dimaksud orang kaya bukan orang banyak harta seng. Orang kaya itu orang yang dadanya terbuka untuk menerima semua persoalan yang dihadapi orang lain, dia sampaikan ke kau, oh nanti beta kasih jalan keluar. Itu orang kaya. Jadi orang kaya semua itu yang tampuk banyak di rumahnya, mobil apa segala, itu kekayaan yang semu. Maka Nabi karena tahu itu Nabi sering tampung kekayaan di rumahnya. Nabi itu orang yang paling kaya di dunia ini. Tidak ada satu orang pun punya harta kekayaan melebihi Nabi. Karena dunia ini Nabi punya. Nabi punya mas kawin berapa ini? Tadi dia bilang mas kawin berapa? Alhamdulillah. Nabi punya mas kawin itu hanya 6 miliar. Sayyidina Ali dia jual dia punya baju untuk kawin dengan Nabi pu anak, lalu dia punya mas kawin 1.400.000.000 sekian. Jadi mas kawin sebenarnya lebih besar itu baik dibanding dengan kalau harta untuk orang bikin begitu saja. Kenapa? Karena mas kawin ini nanti di kemudian itu menjadi harta bagi suami istri. Katong pesta besar, tapi mas kawin hanya dengan seperangkat alat sholat dengan 1 buah Al-Quran. Itu boleh, tapi jangan didahulukan itu. Dalam Islam jangan didahulukan. Oh, kenapa tidak boleh dahulukan ini Al-Quran? Betul, Al-Quran tidak ada bandingan nilainya. Tapi kalau dikasih Al-Quran, itu artinya yang bersangkutan tidak siap untuk memelihara rumah tangganya, memelihara istrinya. Jadi nanti orang kasih Quran 1, dalam mukena 1 buah dengan sajadah 1, sudah selesai. Padahal mas kawin ini adalah jaminan awal kehidupan dan kebahagiaan rumah tangga bagi istrinya. Mengapa mas kawin itu harus besar? Karena istri dia serahkan kehormatannya. Nyong, saya pun nama siapa? Ria. Maaf, karena beta baru lihat kau, walaupun mungkin ada hubungan keluarga, tapi beta baru lihat kau. Beta ini penduduk, beta mesti beta kenal siapa yang datang juga di sini. Ya, serahkan mas kawin ke istrimu tadi, itu kau tidak boleh minta. Ya. Kalau dia bilang abang, nanti kau ambil 1 rupiah beli kopi rokok, walaupun rokok itu hukum haram, ini bagi yang merokok ini. Yang merokok itu rokok hukumnya haram, haram mutlak. Ini betul bicara barang banyak hari ini. Kalau di Indonesia orang merokok ada hukum macam-macam, tapi di dunia Arab seluruh ulama fatwa rokok hukumnya haram mutlak. Kata Muhammadiyah juga begitu, hukum haram mutlak. Bagi ayah merokok dapat itu hukum haram.
Ya, jadi dia bilang kau boleh pakai beta pu mas kawin, saya boleh paksa. Tapi kalau dia bilang saya kau ambil 20.000 antara bin minkum, beta ikhlas. Oke, pakai. Mengapa? Karena mas kawin itu bahasa di sini atau bahasa umumnya dia bilang ini beta pu harga, beta jual, beta pu diri for kau. Lah kau mau pakai for apa? Ya, jadi seorang wanita menyerahkan harga dirinya yang dipelihara oleh kedua orang tuanya selama puluhan tahun. Hari ini saya serahkan ke kau. Apakah kau bisa bertanggung jawab diriku yang dipelihara dengan baik oleh kedua orang tuaku atau tidak? Nanti terlihat dari bagaimana engkau memperlakukan mulai dari tadi waktu serahkan itu. Maka tadi itu waktu saya dengar saya dari sini dia bilang 1 kali saja saya terima nikahnya serta mas kantor harus dibayar tunai. Waktu ucap cukup perhatikan. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Wahai fulan, wali memberi kuasa kepadaku untuk menikahkan engkau dengan anaknya yang bernama saya. Ibu anak ini selalu ada di rumah tapi saya tidak hafal karena dia teman dekat dengan siapa perempuan yang nomor 2. Langsung dia bilang saya terima, semangat. Kau bersemangat itu tahu mengerti itu semangat ke saya. Saya terima nikahnya serta mas kawan tersebut dibayar tunai dengan sebut namanya itu. Dia saya lupa namanya. Itu artinya kau siap jiwa dan ragamu kalau sesuatu diminta untuk kau berkorban untuk istri. Tidak boleh kata itu hanya bilang, tapi sesudah itu kau rofo dia. Ya, sesudah itu di mata 4. Pak, itu boleh. Ya. Ini awal ini sebetulnya belum bisa nikah, ini awal saja. Jadi bapak ibu yang dengar, kebetulan perempuan banyak jadi baik ketemu bicara ini sedih perlu merasa senang dulu, kan? Yang berikut, pada menjelang akhir Ramadan, terus sesudah Ramadan, hanya ketong ini orang kaya, jadi persoalan ini saya mau bilang, kenapa waktu kita kawin, ketong mati, itu diperlakukan menurut syariat Islam. Tapi waktu ketong hidup, tidak mau memperlakukan diri kita, masyarakat kita menurut syariat Islam. Ya. Mulai hari ini kipas kan? Mulai hari ini Kemendua sudah nekat terima akad nikah dan seterusnya menurut syariat Islam, maka seluruh perlakuan setiap hari sepanjang hidup itu harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan hanya 2 tadi itu, mati dan kawin diperlakukan menurut syariat Islam, yang lain semua bebas. Yaitu kita mengingkari syariat dinullah yang dibawa Rasulullah. Gara-gara ini Ramadan masih belum selesai ya Pak, belum selesai. Ada pesta di Karkarin sana, di Warstead. Rombongan dari ujung sana dan pergi bikin pesta bulan Ramadan dan minum sopi rame-rame, baru dan balik bikin kacau di Fidetan. Lalu ada yang mati, ada yang terluka, ada ibu-ibu yang lari ke tinggal rumah dalam keadaan tidak dihargai sebagai seorang wanita kei. Jadi janji kita sebagai umat Muhammad itu bohong, ya. Masa di bulan Ramadan besar begini, lalu hari raya Idul Fitri kita isi dengan kejahatan. Mulai hari ini Ananda berdua bikin janji, kau akan hidup dan mati sesuai dengan tuntunan dan tuntutan dinullah syariat Islam. Supaya apa? Supaya akhir kehidupan berdua dengan orang tua rame-rame masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang kaya ini bilang begini, hartaya bulir nih umat Minang. Saya bersyukur dan terima kasih acara hari ini sangat sederhana.
Dan seharusnya begini yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan pesta dari sini sampai di ujung sana, lalu satu tinggal maki satu di dalam acara, dia jadi orang keburukan. Nah yang begitu Nabi bilang acara para penjahat, ya, bikin besar acara yang diundang hanya orang-orang pejabat dan orang-orang besar, dan tidak ada di dalam gedung atau tempat acara itu orang-orang yang memang membutuhkan adanya acara. Itu Nabi bilang itu pesta para penjahat. Jadi orang kayaknya orang bilang, hartai bulir nih, umat Minan itu mulai hari ini. Kau pikir kau Pupini itu Minan. Minan itu inti. Ya. Yang bini juga melihat kopulaki itu adalah Minan. Inti daripada kehidupan itu manusianya. Yang lain-lain ini, ya sebentar ada, sebentar tidak ada lain. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan. Kemudian yang berikut lagi. Ketemu belum masuk di inti ini. Berikut lagi. Ibu dan kipas-kipas dulu. Yang berikut itu orang kaya bilang buut anda ngifuni manutan mahetilur. Kata ini hanya bersatu dalam acara begini atau orang mati, tapi kita tidak bersatu untuk membangun agama ini. Ibu boleh tidak, tapi saya sudah keliling kayak ini bulan, dan saya tahu semua masyarakat kayak ini punya keadaan, punya suasana. Jadi kita hanya bersatu ketika acara begini. Padahal seharusnya tidak. Kita bersatu itu mulai dari segala hal. Sehingga Al-Quran menyatakan kita ini adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Ya, bersatu. Sudah 3 hal ya. Sekarang yang terakhir sebagai nasihat. Nasihat nomor 2 yang ini. Yang tadi ketemu semua, ini nomor 2. Kita minta izin ya. Itu di dalam ajaran agama ini ada tips untuk menjaga mengawal rumah tangga itu. Karena rumah tangga dia tidak semulus yang dibayangkan. Kadang dia kena masalah, kena benturan, lalu rumah tangga itu dia bisa bubar. Nah, seharusnya tidak boleh begitu. Maka ada tips. Dan tips ini dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, di dalam rumah tangga itu harus hadir kata-kata yang baik. Ya, di dalam satu rumah tangga Muslim harus selalu hadir kata-kata yang baik, kata yang menyenangkan hati. Kata-kata yang baik itu banyak sekali. Sekarang memilih satu kata untuk merangkum semua kata-kata yang baik itu. Ternyata bahasa agama dia bilang mahabbah, ya, cinta. Cinta itu semua ada di dalam itu. Kau gagah, kau ganteng, kau hati baik, kau begini, semua itu ada di dalam kata mahabbah, cinta itu. Maka sang suami yang pertama kali diminta yaitu menyatakan kepada istrinya, wahai adikku sayang. Dia bilang sayang, tapi sampai disayang di istri belum terlalu memperhatikan. Begitu dia bilang adik sayang, beta paling cinta Farsi. Itu hati istri itu berbunga-bunga. Ternyata beta suami ini dia cinta beta. Dan kata itu tidak boleh sampai tua jalan terus. Ya, beta ini sampai tua selalu beta bilang di beta pupini. Beta umur baru 65 tahun. Kalau orang-orang diam, aneh daun sana dan tahu. Baru 65 tahun. Tapi kelihatan masih ya seperti ini. Bukan masih muda, masih seperti ini. Tidak mungkin muda lah. Kita yang sudah di atas kepala 50 ke atas saja itu sebanyak hal afkair. Ya? Tapi kita selalu menjaga rumah tangga kita. Karena kita itu akan menjadi contoh dan teladan pertama untuk anak-anak kita. Sesudah itu baru tetangga dan yang lain-lain. Jadi ketika seorang suami mengatakan, sayang nih, beta paling cinta kau. Ya, sana dia bilang, dan semua wanita mau dengar itu. Tapi ada wanita yang dia bilang, beta suka 40 tahun belum pernah beta dengar beta suami bilang,
Cinta yang beta dengar, dia maki saya, dia tempelin saya, ya, semua kata-kata yang tidak menyenangkan. Maka kata cinta ini antonimnya, lawannya adalah abaghadun. Allah bilang abaghadun halala ilallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tapi diharamkan Allah, tidak disukai Allah, yaitu tolak. Jangan gunakan kata yang menyakiti hatinya. Akhirnya Nabi panggil istrinya apa? Aisyah. Nabi panggil Humairah, yang merah pipinya. Aisyah itu orang paling cantik. Kalau tidak cantik tidak mungkin Nabi kawin lah. Orang paling cantik. Dan orang-orang penduduk asli Mekah, menurut yang saya lihat, kan saya sudah bertemu dengan mereka, mereka itu putih bersih, sampai darah yang mengalir di muka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu bisa dilihat. Maka Nabi sengaja panggil kata manja, ya. Suami manja kepada istrinya itu harus, dan dia panggil Humairah, ya Humairah, wahai yang pipinya merah karena darah yang mengalir di pipi. Kata panggil saya, dia gigi dipu gigi, mama gigi dulu baru dia panggil. Mungkin gigi 3 sudah lepas. Begitu. Islam tidak boleh begitu. Nanti setelah engkau sudah memberikan yang terbaik kepada istrimu, pasti istrimu punya suasana beda. Ya, suasana beda, dan beda itu kau sendiri tahu. Dan itu adalah hikmah daripada perkawinan. Tapi kalau nasihat ini yang kita bicara, ya, hikmah itu nanti komando yang tahu. Saya tidak bisa menjelaskan hikmah perkawinan, ya. Tapi nasihat perkawinan ini yang beta sampaikan. Dan nanti hikmah itu komando tahu, baru yang laki-laki belum beta tahu begini beta kawin dari dulu. Kenapa setua bangka baru mau kaya, tapi ini anak muda 2, jadi insya Allah kamu akan merasakan betul indahnya perkawinan itu. Tadi itu yang kalau antua ini ya lain lagi. Tadi waktu datang itu dan 2 turun dari tangga itu, tak naik, masih jauh-jauh. Tapi sekarang sudah semakin dekat. Laki-laki sudah mengambil peran untuk semakin dekat. Harus itu. Yang banyak mengambil peran pada awal perkawinan itu laki-laki. Banyak hal kau yang harus ambil peran itu. Tidak boleh jauh, karena perempuan punya sifat malu. Kau tidak boleh bongkar hal yang dia tidak mau. Sampai sudah siap, baru kamu orang mengambil posisi sebagaimana apa adanya. Ya, yang pertama itu katakan cinta, nanti kau kubini dia tidak pandai kata-kata. Perempuan walaupun dia pintar bagaimana, dia tidak pandai berkata-kata. Nanti kalau dia bakalai, itu dia paling lancar, seakan-akan kayak orang sudah minum sopi begitu. Baru keluar ilmunya. Tapi selama dia baik-baik, dia tidak pandai berkata-kata. Yang pandai berkata-kata itu laki-laki. Tapi nanti kau lihat sikapnya, dia tidak akan pergi. Dia akan duduk di muka rumah. Ya Allah, beta laki ini belum datang. Itu kata cinta yang diucapkan oleh seorang perempuan. Ya Allah, semalam begini, dia mulai pikir yang negatif. Padahal sayang, karena ada pekerjaannya akhirnya terlambat pulang. Nah, yang kedua, setelah menyatakan perasaan yang terdalam dalam kalimat satu kata saja cinta yang kedua, ibu dan saudara, yang kedua, beri hadiah. Beri hadiah. Jadi Nabi mempraktekkan itu. Nabi Muhammad, bukan Nabi yang Nabi mempraktekkan itu. Setelah dia pergi pasar, Nabi lihat ada cincin. Oh ibu-ibu, dia lihat cincin itu menarik. Terus dia bilang, kumpul satu warna sebanyak 12 buah. Dari pasar ini, dia balik ke rumah, ketemu istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Antua yang pertama Khadijah sudah meninggal, Nabi belum datang ke Madinah.
Pergi di rumah, dia bilang, tadi beta lewat pasar, beta lihat cincin bagus, beta beli for kau. Tapi catatan, jangan kau kasau siapa-siapa ya. Jadi satu waktu cincin ini Nabi sembunyikan supaya istri Aisyah tidak tahu bahwa ada lagi cincin yang lain. Dia pergi lagi di satu istri, dia bilang lagi begitu sampai seluruh sudah dapat. Nanti dalam satu pertemuan di mana semuanya hadir, baru Aisyah tukang bertanya, ya Rasulullah, katong semua ada sekarang ini. Kau jawab, mana di antara katong ini semua yang paling kau cintai? Pertanyaan begini di orang yang salah-salah bisa kelabakan ini karena semua hadir ini. Nabi bilang, siapa yang beta kasih dia cincin, itu beta paling sayang. Ini Aisyah diluruskan tangan. Ummu Kalsum juga. Semua. Harus dia, kau bilang kata hanya beta yang kau cinta. Padahal cincin ini ada juga di istri-istri yang lain. Nabi bilang, kau diam saja. Waktu beta antar ke dia, itu tidak ada orang lain, hanya dia saja di rumah, maka beta bilang hanya kau. Yang pertama. Yang kedua, kalau beta kasih cincin satu model, satu kualitas, itu artinya bahwa beta cinta dan beta sayang kamu yang ada semua sama. Itu adilnya orang yang banyak istri. Yang kurang adil itu ada yang tertentu suaminya prioritas. Tapi kipas, pertahan sedikit. Orang yang hadir dalam acara ini seluruhnya satu hari ini Allah catat kebaikan, dan kalau ada yang meninggal saat ini dia masuk surga. Sebagaimana orang yang menghadiri pelaksanaan jenazah seorang muslim, mulai dari memandikan, mengafankan, kemudian menguburkan, Nabi mengatakan mendapatkan 3 qiraat. Sahabat tanya, 3 qiraat itu apa? Seperti 3 gunung emas. Kata di sini hadir di jenazah itu hanya berdiri di luar. Antar pi berdiri di luar, saya masuk sholat, waktu masuk di pemakaman berdiri jauh-jauh sana. Ini orang karena tidak mengerti, walaupun sudah di pengertian orang tidak mau mengerti. Jadi kasih hadiah. Kalau kau pergi di Weda, kau istri belum pergi di sana karena kalau di bapak kami bilang kau itu sudah, itu lebih bagus. Tapi kalau belum, nanti waktu kau datang jemput dia, kau bawa hadiah. Hadiah kurang tahu, kau sudah tahu hadiah itu. Kalau bapak raja, di bapak waktu kawin di Bean dulu, ini ada cerita kedua saja yang tahu. Jadi keluarga orang tanya mas kawin, antum bilang mas kawin ini bukan kemampunya. Mas kawin nanti beta serahkan langsung kepada yang punya. Betul seperti itu. Tadi kau serahkan langsung mas kawin sama dia. Kau yang serahkan, kau orang lain yang serahkan. Nah ini beta tanya betul ini. Jadi mas kawin itu ketentuannya harus yang bersangkutan serahkan. Jangan sampai orang lain bawa dia ikut datang dan lihat saja, jangan. Kau yang beri supaya ada kalimat apa? Antara bin minkum. Kau sudah ambil barang, suka sama suka. Kalau orang lain yang serahkan, sebentar kau serahkan, ulang lagi ya. Walaupun tidak ada barang, kau bilang kau suka terima, beta mau mas kawin toh. Beta minta kau ikhlas terima dan beta kau pulang. Begitu sebentar kau dulu sendiri begitu. Ya. Jadi kejadian seperti itu. Orang di sana mau tanya, itu mas kawin model apa ya? Mas kawin yang satu ini spesial, tidak bisa dikasih untuk semua orang lihat. Hanya yang bersangkutan lihat dan dia terima secara langsung, tidak bisa melalui perantara. Waktu lihat itu. Jadi bawa hadiah. Yang ketiga, semua selesai. Yang ketiga, ada sentuhan. Ini agama ajarin.
ada sentuhan. Ada orang sudah kawin 2 bulan, istrinya datang kasih tahu saya, Ustaz, beta laki itu kenapa dia pegang beta tangan juga dia tarik keluar begini. Jangan-jangan dia takut kau. Saya juga cuma 2 bulan ini dia seng apa? Dia sering sentuh beta. Jadi suami itu juga harus sentuh istrinya. Di mana sentuhannya terserah kau. Di mana sentuhannya, tapi harus. Nah, kalau sudah berhari-hari, berbulan-bulan, itu suaminya dia dekat. Dia pegang bahu istrinya. Itu sentuhan juga. Pegang bahu istrinya. Adi, lebih kata dulu pi makan di warungnya kedai Kafari. Yang kau begini kan di situ. Ya, lebih kata dulu pi makan di kedai Fafari di Tete Pancing sana supaya pandangan luas. Pada waktu mau pergi itu, yang laki-laki pegang perempuan ke tangan. Maka tadi waktu turun ini betul pegang tangan. Itu bagian dari resep dalam rangka mengawal menjaga harmonisasi hubungan antara suami dan istri. Ini suaminya jalan di sana, istri di sini. Waktu sudah tua-tua kayak beta dengan yang lain ini, istrinya datang menghadap dia, abang kau bilang abang apa? Kata dua supaya masih bateria abang. Terus istrinya mau lihat tipu lagi suruh muka begini, dia bilang kau balik muka tanpa lain baru kau bicara saja berbeda dengan. Jangan kau lihat saya. Ini istri pemuka juga suruh hancur lele, tipu lagi. Jangan kau lihat saya. Kau pun mata menyarap pipi, opong gigi, saya sangka nenek laki itu. Jangan kau lihat saya. Tidak begitu ya. Biar kita sudah tua bangka, tapi selalu saling dekat. Supaya apa ini terjaga terus. Kalau rumah tangga tidak hanya muda, rumah tangga itu sampai masuk dalam kubur masih rumah tangga. Jadi ada sentuhan. Yang selanjutnya, ini yang terakhir. Terakhir Bu, sudah terakhir. Masa kemungkinan anggap sesuatu paling lama. Selama sekali katong sing ketemu, jadi kalau ini kata-kata rindu pertemuan ini. Ya, kemudian tunggu nanti tahun periode muka, tapi masuk pilkada di sana, pileg di sana baru kamu pilih beta. Tapi waktu itu beta susah bisa berjalan. Supaya kamu orang Kiong satu bisa jadi anggota DPR. Itu Abang Umar sana semua. Ya. Tapi biar bagaimana juga tinggal di mana selalu bawa nama Kiong. Kita ingat kita lahir di Kiong dan kita tetap tercatat sebagai orang Kiong. Beta pun KTP tercatat orang Kiong. Jadi biar ada di mana tetap tercatat sebagai orang Kiong. Maka dari sisi moral saya tetap bertanggung jawab terhadap keluarga besar yang ada di Kiong. Lanjut yang terakhir ya. Yang terakhir itu 2-3 tadi sudah selesai. Jangan lupa doakan. Istri doakan suaminya, suami doakan istrinya. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap sujud ya, setiap salat sujud berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah kekuatan lahir dan batin kepada suamiku, kepada istriku, dan jadikan kami berdua menjadi suami dan istri yang saleh dan saleha. Semoga melahirkan generasi yang saleh dan saleha, dan insya Allah mendapat ridho dari kedua orang tua. Biasa, ini cerita terakhir. Tadi kata-kata terakhir, ini cerita terakhir. Ini khusus untuk perempuan. Bro, ini khusus untuk perempuan. Ya, ini ada tanya apa itu? Jadi sudah umuran, kayaknya ada berdua nih. Lalu langsung tinggal di rumah sendiri. Ibu atau bapak pergi ke rumah anak mantu laki maupun perempuan. Waktu sampai di sana, bapaknya, perempuan punya bapak,
Sudah duduk cerita, dia kasih tahu dia anak, kau kasih kopi bapak minum, mama di sana kebetulan tidak ada kopi, jadi bapak pagi-pagi turun sholat, datang ke kopi rumah, jadi kau kasih kopi biar bapak minum. Dia bikin kopi. Tapi dia punya anak laki-laki, dia punya anak mantu perempuan, kasih kopi atau sebaliknya saja beliau. Dia kasih kopi selesai, dan 3 duduk minum selesai. Waktu dia pulang, dia bilang sama dia anak mantu perempuan itu, Nanda, di rumah itu kopi mama, sen ada apa-apa di sana. Jadi kau bikin gula sedikit, kopi sedikit, beras sedikit, di tas bapak bawa, pergi kata makan di sana mungkin 1 minggu kan? Siapa namanya lagi? Ria. Nona semua, Nona. Keluar kata-kata dari mulut Nona ini, Nona semua ini biasa terjadi. Dia bilang begini, dia pu bapak mantu suruh berdiri di luar pintu, sudah di luar, baru dia bilang begini, Rian, kau pu bapak itu toh, setiap datang lalu pulang, terlalu banyak di mau ini, mau itu, mau macam-macam. Antuan ini masih berdiri di luar, belum berjalan, dia masih berdiri, dia dengar Nona pu bahasa itu. Karena dia sayang dia pu anak dan dua-dua, dia tidak bilang apa-apa. Tapi pada saat itu dia menangis. Bapak ini menangis. Yaya juga sudah menangis, padahal ibu bini sudah meninggal, mau cari 1 orang pertahanan dia dan 2 Jum. Nah, itu ternyata kursi ini parah. Deretan kursi ini parah ini. Insya Allah nanti sesudah ini beta yang cari 1 per 3 kawin. Jum, Benyong, dengannya. Nah itu insya Allah ada itu. Nah, kata-kata itu menyebabkan di bapak mantu dia menangis. Ya, dia menangis lalu dia berjalan tunduk-tunduk bawa tas yang ada gula 1 kilo, kopi 1 bungkus, beras 2 kilo itu dia bawa berjalan. Dia berjalan menangis sampai dia stop di muka rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baru kawin juga dengar itu. Betul? Ya. Begitu dia ketuk pintu, tak. Rasulullah langsung dengar. Kau masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia masuk. Ibu dan dengar ke saya ini. Oh bagus, kalau saya dengar itu lebih baik jangan beta cerita dulu sini. Setelah dia masuk, sebelum duduk Rasulullah bilang begini, wahai fulan, seandainya perkataan anakmu tadi, anak mantu maksudnya anakmu tadi, yang menyebabkan batu dan pasir di semua jalan ini menangis, kalau kau tahu bahwa mereka menangis engkau, maka engkau akan mungkin pingsan ke apa. Dengar kau anakku bahasa itu, dorang juga ikut menangis. Batu, pasir, pepohonan yang ada di jalan itu, dorang ikut menangis. Kau bapak mantu gara-gara kau punya kata-kata itu. Jadi itu disudengar. Laki-laki juga bisa begitu. Nono kau bapak mau terlalu banyak, bisa juga begitu. Lalu pada saat itu Nabi bilang, kau dulu diam kau dengar ini. Terus Nabi kasih keluar hadis. Kalau ayat Quran turun karena 1 peristiwa itu namanya asbabun nuzul. Tapi kalau hadis turun untuk 1 atau keluar untuk 1 persoalan, itu namanya asbabul wurud, sebab keluarnya. Apa bunyinya? Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Kasih tahu dan dua bahwa dan dua dengan harta dengan segala itu milikmu. Jadi anak dengan segala yang kita miliki adalah milik orang tua kita. Ya, maka sewaktu-waktu kalau orang tua mengambil apa-apa, dia mengambil miliknya sendiri. Keadaan sekarang beda, barani bikin begitu, rumah tangga hancur lele. Karena orang bilang, katong sukawin tidak boleh orang tua itu campur, itu salah ya. Itu bukan pandangan Islam. Pandangan Islam kalau sampai orang tua campur katong sampai mati dan sampai ada masalah,
Sampai pasang tenda baru kalau yang baru datang dan yang baru mau kawin itu jadi. Kan kamu bikin acara kawin di belakangnya hanya ada di muka ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.